Ini adalah kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah. Yang mereka meyakini bahwasanya kita ini adalah seperti daun yang ditiup oleh angin, tidak bisa memiliki kemampuan apa-apa, tidak bisa memberi pengaruh apa-apa, dia hanya berjalan sesuai dengan alur angin tersebut. Seperti apa? Seperti daun yang atau bulu dengan daun. Daun terlalu berat. Buluh yang dihembuskan oleh angin. Tidak punya pengaruh apapun. Pun hanya ikut angin. Hanya ikut angin. Mereka terbagi menjadi dua secara besar. Jabriyah ekstrim, menolak sebab secara total. Kemudian Jabriyah Asy'ariyah, ya, menetapkan sebab namun sebab tersebut tidak punya pengaruh. Yang mereka sebut dengan qudrah ghairu mu'aththirah. Itu kekuatan atau kemampuan yang tidak punya pengaruh. Qudrah ghairu mu'aththirah. Baik, saya akan jelaskan. Asy'ariyah memiliki suatu kaidah dalam masalah disebut kasbul asy'ari. Kasbul asy'ari. Mereka namakan dengan kasb. Kasbul asy'ari itu suatu qudrah ghairu mu'aththirah. Kekuatan yang tidak punya pengaruh. Maksudnya gimana? Mereka memandang sebab seluruh ada di sebab ini yang ada di alam semesta itu bukanlah sebab untuk menimbulkan akibat. Karena sebab tersebut tidak punya pengaruh untuk menimbulkan akibat. Tetapi akibat terjadi tatkala ada sebab, bukan karena sebab. Paham ibu? Tidak paham. Saya ulang. Saya sudah tahu ibu enggak paham. Kalau bapak insya Allah paham. Taib. Saya jelaskan ya. Jadi mereka orang-orang Asy'ariyah, ya, saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah, dalam keyakinan mereka, saya ulangi, saya sering menyampaikan dalam keyakinan Asy'ariyah. Kenapa? Karena banyak orang-orang dari saudara-saudara kita yang ngaku bermadzhab Asy'ariyah tidak ngerti akidah mereka. Mereka tidak ngerti akidah mereka. Contoh sederhana. Menurut orang Asy'ariyah yang mutaakhirin yang sekarang, Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak boleh ditunjuk, tidak boleh Allah di sana, tidak boleh Allah di mana, enggak boleh. Itu secara keyakinan seperti itu, tapi masyarakat sebenarnya tidak seperti itu. Masyarakat yang Asy'ariyah, mereka kalau ada masalah mereka bilang kita serahkan kepada yang di atas. Kalau yang di atas sudah menentukan, ini sudah digariskan oleh yang di atas. Sering mereka mengatakan demikian. Kalau mereka berdoa apa? Ke atas. Ini dalil bahwasanya mereka tidak ngerti akidah mereka. Padahal kalau menurut akidah Asy'ariyah enggak boleh kita tunjuk, enggak boleh. Kalau kita tunjuk berarti Allah ada satu pada arah. Sehingga ini tidak boleh menurut mereka. Contoh lagi mereka tidak ngerti akidah mereka. Akidah Asy'ariyah bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca itu makhluk. Itu akidah mereka. Bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyarakat secara umum meyakini yang kita baca itu firman Allah. Meskipun mereka ngaku Asy'ariyah. Padahal akidah mereka ngawur, menyimpang dalam hal ini. Ini menyimpang dalam hal ini. Makanya waktu saya sempat beredar viral sebagian video saya dan saya bantah bentuk berupa tulisan. Ya, mereka juga mungkin kaget ternyata ulama Asy'ariyah menganggap Al-Qur'an yang kita baca ini apa? Makhluk, bukan firman Allah. Itu berbahaya, itu akidah yang sangat menyimpang. Namun banyak orang Asy'ariyah tidak ngerti. Di antaranya masalah ini, masalah sebab dan akibat. Menurut orang-orang Asy'ariyah,
Namanya sebab itu bukanlah menimbulkan akibat, tetapi sebab itu, akibat itu muncul tatkala ada sebab, bukan karena sebab. Saya ulangi, akibat itu muncul tatkala ada sebab, bukan karena sebab. Contohnya apa? Contohnya musim dingin di bulan Desember. Bulan Desember bukan merupakan sebab munculnya musim dingin, tapi musim dingin munculnya tatkala bulan Desember. Paham di sini? Paham? Aduh, heng. Saya ulangi. Mereka menganggap tidak ada sebab yang menimbulkan akibat. Sebab itu ada, tapi hanya sekedar kiasan. Sebab itu ada, tapi dia ghairu mu'athirah, tidak menimbulkan akibat. Tidak punya pengaruh, tetap akan adanya akibat. Tetapi sebab itu hanya alamat, tanda munculnya akibat, bukan sebab untuk menimbulkan akibat. Contoh, kapan musim dingin, musim salju, misalnya bulan apa? Desember. Nah, bulan Desember itu bukan sebab munculnya salju, tetapi musim salju terjadi di bulan Desember. Nah, bulan Desember itu namanya sebab menurut mereka, bukan sumber timbulnya salju. Paham? Contohnya pelangi. Pelangi itu tanda adanya apa? Hujan. Tapi pelangi bukan sebab munculnya hujan. Hujan itu muncul tatkala ada pelangi, atau pelangi muncul tatkala ada hujan. Jadi pelangi itu sebab, namun bukan akibat menimbulkan apa? Hujan. Tetapi hanya sekedar tanda. Itu menurut mereka. Menurut mereka, sehingga mereka mengatakan seandainya ada orang memegang pisau kemudian memotong roti, maka roti tersebut terbelah bukan karena tajamnya pisau. Bukan. Tetapi roti tersebut terbelah tatkala pisau digerakkan. Pisau ini tidak punya kemampuan untuk membelah apa? Roti. Tetapi roti tersebut baru terbelah tatkala pisaunya digerakkan. Ngerti atau tidak? Enggak ngerti. Ini aneh. Kalau antum enggak ngerti wajar, karena ini aneh, enggak masuk akal. Oleh karenanya, ulama mereka bernama Al-Juwaini dalam kitabnya An-Nizamiyah, dia membantah habis Asy'ariyah. Dia seorang Asy'ari yang mengkritiki masalah ini. Ini sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal. Orang yang berakal tidak akan bisa menerima hal ini. Dia kritik masalah orang-orang apa? Asy'ariyah dalam keyakinan masalah ini. Ya. Karena enggak logis ya. Kalau kita meyakini gampang, pisau sebab untuk merobek, api sebab untuk apa? Membakar. Nah, kenapa mereka punya keyakinan seperti ini? Karena mereka ingin bertauhid. Kata mereka, kalau kita meyakini ada yang menimbulkan sebab selain Allah, maka ini syirik. Semua kejadian akibat itu yang menyebutkan siapa? Yang menentukan siapa? Allah. Maka tidak boleh ada satupun yang menimbulkan akibat kecuali siapa? Allah. Nah, kalau mereka bilang pisau menyebabkan roti terbelah, berarti syirik. Padahal yang membelah roti adalah siapa? Allah. Kalau Ahlussunnah gampang. Iya yang membelah Allah, tapi Allah memberikan kekuatan kepada pisau sebagai sebab untuk membelah apa? Roti. Selesai urusan. Apa susahnya? Nah, mereka bikin suatu logika yang aneh, jadi bahan tertawaan oleh sebagian mereka sini, mentertawakan mereka. Inilah salah satu akidah Asy'ariyah yang aneh, yang menyimpang, tapi diyakini oleh sebagian mereka. Paham? Sampai sini paham? Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan sebab-sebab contoh kata Allah tentang sebab dan akibat. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih dia solusi. Berarti takwa merupakan sumber apa? Solusi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Kalau dia bertakwa, berarti takwa sebab timbulnya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Ya. Contoh, zina merupakan sebab cambuk. Kata Allah, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu." Pezina lelaki maupun pezina wanita, maka cambuklah. Kalimat maka itu merupakan hubungan sebab dan akibat. Karena dia berzina maka dicambuk. Allah menentukan sebab akibat. Contoh, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada kalimat ba, sebab. Makan dan minumlah kalian di surga bima, karena amal soleh kalian tatkala di dunia. Berarti mau surga, makan enak di surga itu dengan sebab amal soleh di dunia. Kata Allah, bima, karena amalan kalian tatkala di dunia. Allah menyebut tentang neraka, apa, tentang penghuni surga, ya.
ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni surga, kekal dalam surga, ya, jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, karena sebab yang mereka kerjakan tatkala di dunia. Ini sebenarnya syubhat mereka tuh banyak. Ini salah satu akibat dari syubhat, tapi saya tidak akan bisa bahas di sini kan terlalu ruwet, terlalu rumit. Syubhat filsafat terlalu rumit. Intinya di antara produk dari syubhat tersebut, mereka mengingkari adanya sebab yang punya pengaruh. Kalau Jabariyah sudah dari awal tidak ada sebab. Kita ini seperti orang yang bergerak tapi sebenarnya kita itu terpaksa, seperti bulu yang apa? Diterbangkan oleh angin. Seakan-akan bulu tersebut bergerak namun dia tidak punya pilihan dan tidak punya kekuatan, tidak punya sama sekali. Dia hanya dibawa oleh angin tersebut. Adapun Asy'ariyah tidak, ada sebab tapi sebab enggak punya pengaruh. Lebih aneh lagi. Kenapa mereka tadi menolak sebab? Karena mereka takut terjerumus dalam apa? Syirik. Kata mereka, kalau ada yang memberi pengaruh selain Allah, maka itu apa? Syirik. Anehnya, saya ingin sampaikan, ternyata yang memakai jimat-jimat ini banyak dari kalangan Asy'ariyah, yang ngaku Asy'ariyah, ya. Yang mereka sudah ngaji tapi di atas mazhab Asy'ariyah, ternyata mereka yang sering pakai apa? Jimat. Seharusnya orang kalau berpemahaman Asy'ariyah tidak boleh pakai jimat. Karena mereka tahu jimat tidak ada sebab. Harusnya mereka semakin tawakalnya tinggi kepada Allah. Terus ngapain pakai jimat kalau begitu? Saya ulangi. Seharusnya orang bermadzhab Asy'ariyah sangat anti terhadap apa? Jimat. Kenapa sangat anti? Bapak-bapak, kenapa sangat anti? Saya ulangi, seharusnya orang berpemahaman Asy'ariyah harusnya sangat anti kepada jimat. Kenapa? Bapak-bapak juga lemot ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Hah? Bapak-bapak? Enggak enak sama ibu-ibu. Ibu-ibu kenapa? Harusnya Asy'ariyah menolak jimat, kenapa? Karena mereka menolak sebab sebagai akibat. Lah kalau sebab tidak bisa akibat, ngapain ente pakai jimat? Harusnya ente tidak pakai jimat. Namun ini dalil bahwasanya mereka tidak paham tentang akidah mereka sehingga banyak di antaranya pakai jimat. Jimat-jimat yang pakai foto-foto tuan guru, foto kiai, itu kan mereka mengaku bermadzhab Asy'ariyah. Sejak kapan foto jadi sebab untuk menolak bala? Dari mana dalilnya? Enggak ada. Apalagi Anda meyakini bahwasanya tidak ada sebab yang menimbulkan apa? Akibat. Paham ibu-ibu? Rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah kejahilan yang tersebar di saudara-saudara kita, ya. Ngaku-ngaku Asy'ariyah tidak ngerti akidah Asy'ariyah. Nuduh-nuduh orang Wahabi Salafi tidak ngerti apa itu akidahnya Salafi. Akidah yang sunnah itu tidak ngerti seperti apa sehingga mereka menolak, mencerca apa yang tidak mereka pahami.